tenang, tiba-tiba disuruh gali sumur. Tapi bukan di tanah, di atas pohon. Cuma satu orang di dunia ini yang nggak panik, nggak marah, malah santai banget terima tantangan segila itu. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Tapi gimana caranya dia ngerjain perintah mustahil ini? Siap-siap ketawa, heran, dan terpesona. Cerita ini gila, tapi bener-bener bikin nagih sampai akhir. Yuk lanjut. Hari itu di Baghdad, matahari bersinar cerah di atas langit. Namun suasana dalam istana kerajaan terasa datar. Sang raja, Harun al-Rashid, duduk di singgasana emasnya memandangi taman dari balik jendela. Di sekelilingnya, menteri dan pengawal berdiri diam. Tapi raja tampak gelisah. Kenapa semuanya terasa membosankan hari ini? Gumamnya lirih. Aku butuh hiburan, sesuatu yang berbeda. Ia mengangkat tangan, memanggil pengawal ke sisinya. Panggil Abu Nawas. Aku ingin memberinya tantangan yang tak masuk akal. Tapi kali ini benar-benar tak masuk akal. Tak lama, Abu Nawas pun datang dengan jubah coklat dan sorban yang melingkar rapi di kepalanya. Ia membungkuk sopan. Paduka memanggil hamba. Senyum sang raja perlahan muncul. Benar Abu Nawas, aku ingin kau membuktikan kepintaranmu lagi. Tentu Paduka. Titah apa yang harus hamba jalankan? Raja berdiri dari singgasana, berjalan perlahan ke jendela, lalu menunjuk ke taman di luar. Aku ingin kau menggali sebuah sumur. Abu Nawas mengangguk, pelan. Belum ada yang aneh dari perintah itu. Di atas pohon tertinggi di taman istana. Mata semua orang di ruangan itu langsung melebar. Seorang penasihat hampir tersedak teh. Seorang menteri lainnya mengeluarkan suara tertahan. Para pengawal saling pandang, berusaha menahan tawa. Sumur, Paduka? Tanya Abu Nawas memastikan. Dan di atas pohon? Iya, di atas pohon. Tegas raja sambil tertawa kecil. Sebelum matahari besok terbit, aku ingin kau bisa minum air dari sumur itu. Sesaat ruangan terasa hening. Waktu seakan berhenti. Tapi wajah Abu Nawas justru santai. Ia tak tampak terkejut, apalagi panik. Ia hanya tersenyum. Lalu membungkuk. Baiklah Paduka, hamba akan melaksanakannya. Raja hampir tak percaya. Ia sudah siap melihat Abu Nawas gagal atau minimal mengeluh. Tapi tidak. Seperti biasa, si tukang siasat itu justru menerima perintah mustahil dengan tenang. Setelah keluar dari istana, Abu Nawas langsung menuju taman. Di sana, sebuah pohon raksasa menjulang tinggi dengan cabang-cabang kokoh dan rindang. Ia menatap pohon itu beberapa saat, lalu berjalan ke pasar. Yang aneh adalah, Abu Nawas bukannya membeli cangkul atau alat gali. Ia justru membeli benang, timba kecil, kain putih, sebatang bambu panjang, dan seikat bunga. Pedagang pasar pun kebingungan. Wahai Abu Nawas, kau sedang membangun taman atau menggali sumur? Tanya seorang penjual sayur. Abu hanya tertawa kecil. Keduanya mungkin. Sore itu, Abu kembali ke taman dan mulai memanjat pohon tinggi itu. Tapi alih-alih menggali, ia justru menggantungkan kain, menyusun ranting, dan mengikat timba kecil ke ujung bambu. Ia lalu membaringkan diri di atas cabang besar dan tertidur pulas. Warga yang mulai mendengar tantangan raja pun berkumpul di taman. Mereka menunjuk-nunjuk ke arah Abu Nawas yang tidur tenang di atas pohon. Itu bukan gali sumur, celetuk seseorang. Jangan-jangan dia menyerah, kata yang lain. Tapi kok dia santai banget sih? Di atas pohon, Abu Nawas memang tampak tenang. Tapi di balik matanya yang terpejam, otaknya bekerja keras menyusun rencana paling nyeleneh yang pernah ia buat. Rencana itu akan membuat raja ternganga dan semua orang di Baghdad berdecak kagum. Dan kamu pasti makin penasaran kan? Keesokan paginya, suasana taman istana begitu riuh. Para penasehat kerajaan, pengawal, dan bahkan beberapa warga yang diizinkan masuk penasaran ingin melihat bagaimana Abu Nawas menunaikan tugas mustahil itu. Di tengah kerumunan, mata semua orang tertuju pada pohon tinggi tempat Abu Nawas tidur semalam. Namun, saat mereka melihat ke atas, yang tampak justru sesuatu yang lebih aneh lagi. Abu Nawas sudah berdiri di atas salah satu cabang besar pohon. Ia tampak sibuk mengatur sebuah rangkaian tali, bambu panjang, dan timba kecil. Di sisi lain, kain putih dibentangkan seperti layar,
memantulkan cahaya matahari pagi. Di bawahnya, seikat bunga tergantung meneteskan embun ke dalam mangkuk mungil dari tempurung kelapa. "Apa itu?" bisik seorang penasehat sambil memincingkan mata. "Apa itu sumur?" tanya pengawal bingung. Tepat saat itu, Raja Harun al-Rashid tiba. Semua langsung diam. Raja melangkah pelan mendekati pohon. Ia mendongak melihat Abu Nawas tersenyum cerah dari atas. "Abu Nawas, sudahkah kau menggali sumur di atas pohon seperti titahku?" Abu Nawas mengangguk. "Sudah, Paduka. Bahkan airnya pun sudah siap untuk Anda minum." Orang-orang terkesiap. Beberapa penasehat sampai berdiri di atas batu untuk melihat lebih jelas. "Turun dan tunjukkan padaku," titah sang raja. Dengan gerakan gesit, Abu Nawas menuruni pohon, membawa nampan kecil berisi cangkir dari tempurung kelapa yang basah. Ia meletakkan nampan itu dengan hormat di hadapan sang raja. Raja menatap cangkir itu. "Ini air dari mana?" "Dari sumur yang hamba buat di atas pohon, Paduka," jawab Abu sambil tersenyum penuh percaya diri. Raja menatapnya tajam. "Bagaimana bisa kau sebut ini air dari sumur, sementara ada galian di atas sana?" Abu mengangguk pelan, seolah sudah menyiapkan jawabannya sejak semalam. "Paduka yang mulia, sumur sejatinya adalah tempat menampung air. Jika fungsinya tercapai, maka itulah sumur. Hamba menggunakan kain untuk menangkap embun dari udara, lalu menyalurkannya ke dalam cangkir lewat bambu dan benang. Butuh waktu semalam, tapi sekarang airnya cukup untuk diminum. Dan semua terjadi di atas pohon." Kerumunan langsung ramai. Bisik-bisik terdengar dari segala penjuru. "Dia benar juga. Cerdas sekali. Gila tapi jenius." Raja memandang Abu Nawas lama. Wajahnya sulit ditebak. Kemudian, ia mengambil cangkir itu, mencicipi sedikit isinya. Airnya segar. "Dari udara pagi Baghdad, Paduka," kata Abu dengan gaya khasnya. Sang raja tiba-tiba tertawa keras, tawa yang melegakan semua orang yang sempat menahan nafas. "Abu Nawas, lagi-lagi kau menafsirkan perintahku dengan cara yang tak pernah terpikirkan. Paduka mah hanya bilang, gali sumur di atas pohon, bukan? Tidak disebut harus menggali dengan cangkul di tanah." Tawa sang raja makin keras. Beberapa penasehat terpaksa ikut tertawa walau masih belum paham sepenuhnya. Namun seorang menteri tua mendekat dan berbisik pada raja. "Tapi Paduka, bukankah ini bisa dianggap tipu muslihat?" Raja memiringkan kepala, menatap Abu Nawas. Tapi sebelum ia bicara, Abu sudah melangkah ke depan dan berkata, "Hamba tidak menipu, Paduka. Hamba hanya berpikir secara kreatif." "Dan itu yang kuinginkan," jawab raja sambil menepuk pundaknya. Hari itu, Abu Nawas tidak hanya berhasil melaksanakan perintah mustahil, tapi juga mengubah cara istana memandang sesuatu yang selama ini mereka anggap tidak mungkin. Ia membuktikan bahwa kecerdikan seringkali lebih penting dari kekuatan otot atau aturan kaku. Namun, para penasehat yang kesal tidak tinggal diam. Mereka sepakat untuk memberikan tantangan lain yang lebih sulit, lebih rumit, dan lebih menggelikan. Mereka ingin Abu Nawas gagal, walau hanya sekali saja. Dan itu akan terjadi di bab selanjutnya. Apa tantangan gila yang akan dihadapi Abu Nawas berikutnya? Akankah ia akhirnya kewalahan? Bab 3 akan mengungkap siasat yang lebih nyeleneh lagi. Yuk, langsung lanjut. Hari masih pagi ketika para penasihat kerajaan berkumpul di ruang pertemuan tertutup. Mereka duduk melingkar. Wajah-wajah mereka tampak cemberut dan kesal. Di tengah ruangan tergantung potret Raja Harun al-Rashid yang sedang tertawa. Tawa yang dipicu oleh kecerdikan Abu Nawas kemarin. "Ini tak bisa dibiarkan," kata penasihat tua yang dikenal paling ketat terhadap aturan istana. "Setiap kali kita coba permainkan Abu Nawas, dia malah memutarbalikkan keadaan." Paduka Raja makin terhibur dan rakyat makin mencintai Abu Nawas. Lama-lama dia bisa jadi lebih berkuasa dari kita. "Tenang, tenang," ujar seorang penasehat berkumis tebal yang dikenal licik.
Kita hanya perlu tantangan baru, sesuatu yang secara akal sehat mustahil. Tapi jika ia tolak, ia akan dicap pengecut. Lalu, tanya penasihat lainnya. Penasihat berkumis mencondongkan tubuh, lalu berbisik. Kita minta dia memindahkan air dari sumur istana ke atas atap istana. Dengan syarat tidak boleh menumpahkan setetes pun air. Para penasihat terdiam sejenak. Kemudian satu persatu mereka mengangguk setuju. Beberapa bahkan tersenyum puas. Ini ide yang licik, membingungkan, dan tampaknya mustahil. Kabar tantangan baru itu segera sampai ke telinga raja. Sang raja awalnya mengernyit, tapi akhirnya ia mengangguk sambil tersenyum kecil. Mungkin dalam hati ingin tahu juga apakah Abu Nawas bisa mengelabui logika sekali lagi. Abu Nawas dipanggil menghadap. Di hadapan semua pejabat istana, sang raja berkata, "Abu Nawas, kali ini aku punya tantangan baru. Kau harus memindahkan air dari sumur istana ke atas atap istana, tapi tidak boleh tumpah setetes pun." Para penasihat tertawa kecil. Ayo, lihat dia jawab apa sekarang, gumam mereka. Tapi Abu Nawas hanya menunduk hormat dan berkata, "Baik, Paduka, boleh hamba bertanya satu hal?" "Tentu," jawab raja. "Bolehkah hamba memilih waktu pelaksanaannya sendiri, asalkan sebelum matahari terbenam esok hari?" Raja menatap penasehatnya, lalu mengangguk. "Silakan." Tanpa berkata apa-apa lagi, Abu Nawas memberi hormat dan pergi. Para penasihat masih terbahak membicarakan bagaimana Abu Nawas pasti gagal kali ini. Namun, Abu Nawas seperti biasa tidak terlihat panik. Ia malah berjalan ke pasar, membeli beberapa benda yang lagi-lagi membuat warga heran. Kali ini, ia membeli kulit kambing kering, tanah liat, dan beberapa gulungan kain linen. Keesokan paginya, istana heboh. Di halaman depan istana, Abu Nawas membentangkan sesuatu yang menyerupai perahu dari kulit kambing. Ia mengisinya dengan air dari sumur menggunakan wadah kecil. Kemudian, ia menutup bagian atasnya dengan kain linen yang dilapisi tanah liat, membuat segel rapat. Dengan dibantu dua pemuda, Abu Nawas menggotong wadah air berbentuk bola besar itu ke atas atap istana. Semua orang ternganga. Tak ada setetes pun air tumpah. Dan saat dibuka di atap istana, air di dalamnya masih utuh dan jernih. Raja bangkit berdiri. Para penasihat melongo. Salah satu bahkan tak sadar menjatuhkan topinya. "Abu Nawas, kau berhasil lagi," ujar sang raja hampir tak percaya. Paduka bilang air dari sumur ke atap istana tanpa menumpahkan setetes pun. Maka hamba buat kantong air kedap bocor. Airnya tetap dari sumur dan kini sudah di atas atap. Kali ini bukan hanya sang raja yang tertawa, melainkan juga para prajurit dan warga yang menonton dari kejauhan. Tapi para penasihat hanya menunduk dalam kekalahan. Hari itu, Abu Nawas bukan hanya menaklukkan satu lagi tantangan aneh, tapi juga membuktikan bahwa logika, jika dipakai dengan akal jernih dan imajinasi tinggi, bisa mengalahkan jebakan licik sekalipun. Namun, belum selesai ia turun dari atap istana, seorang utusan dari raja kembali memanggilnya. "Ada tugas baru menantimu, Abu Nawas. Kali ini, sesuatu yang berhubungan dengan bulan purnama." Abu Nawas tertawa kecil. "Bulan? Wah, apakah hamba harus memindahkannya juga ke ruang makan istana?" Utusan itu hanya tersenyum. "Silahkan datang besok pagi dan dengarkan sendiri titahnya." Dan disinilah teka-teki berikutnya dimulai. Apalagi yang akan diminta raja kali ini? Apakah Abu Nawas akan menyerah kali ini? Jangan lewatkan bab 4 yang lebih menantang dan penuh kejutan. Bab 4. Menggali sumur di atas pohon. Udara pagi di Baghdad terasa sejuk ketika lonceng istana berbunyi 3 kali. Pertanda ada pengumuman besar dari raja. Para penasihat kerajaan tampak berbaris rapi di pelataran, berdiri di balik Raja Harun al-Rashid yang tampak duduk angkuh di singgasananya. Wajahnya serius, tetapi matanya penuh rasa ingin tahu. Di hadapan seluruh istana, raja berkata lantang, "Abu Nawas, untuk membuktikan bahwa kau benar-benar sepandai yang mereka bilang, aku beri satu tantangan terakhir. Gali sebuah sumur di atas pohon." Suasana hening sejenak.
Burung yang tadi berkicau pun seperti mendadak terdiam. Lalu tawa meledak dari para penasihat. Mereka saling menepuk bahu, merasa bahwa kali ini mereka benar-benar telah menjebak Abu Nawas dalam tantangan paling gila. Sumur di atas pohon? Itu jelas mustahil. Namun seperti biasa, Abu Nawas hanya tersenyum santai. "Hamba terima Paduka," ujarnya dengan hormat. "Tapi izinkan hamba memilih pohonnya sendiri." "Tentu," jawab raja sambil melirik penasihat dengan tatapan penuh makna. "Tapi jangan coba-coba berkelit Abu Nawas." "Tidak Paduka. Justru hamba ingin semua orang menyaksikan agar tidak ada dusta di antara kita." Keesokan harinya, warga Baghdad berbondong-bondong menuju sebuah lahan di luar kota, tempat sebuah pohon beringin raksasa tumbuh menjulang. Di bawah pohon itu, Abu Nawas sudah siap dengan cangkul kecil, seember air, dan selembar tikar. Para penasihat datang sambil tergelak. Apa dia akan menyiram akarnya saja dan mengaku menemukan mata air di sana? Tapi belum sempat mereka menyindir lebih lanjut, Abu Nawas naik ke atas pohon. Dia memilih cabang besar yang cukup datar, lalu meletakkan ember dan cangkulnya di sana. Warga menahan nafas. Raja menatap tajam. Para penasihat menanti kegagalan spektakuler. Abu Nawas mulai menggali. Tapi bukan tanah yang dia gali, melainkan tikar yang dia letakkan di cabang pohon. Dia menggulungnya pelan-pelan, membuat ilusi seolah sedang menggali tanah. Setelah cukup dalam, dia mengambil ember air, menuangkannya ke lubang tikar, dan berseru, "Paduka, air telah keluar dari sumur." Praja melongo. Para penasihat menganga. "Sumur?" seru salah satu penasihat. "Itu bukan sumur, itu tikar." Abu Nawas turun dari pohon, wajahnya serius. "Paduka bertitah agar hamba menggali sumur di atas pohon. Hamba tidak diperintah menemukan mata air atau membuat sumur sungguhan. Maka hamba melakukan seperti titahnya, menggali lubang di atas pohon dan menghadirkan air. Sesederhana itu." Beberapa rakyat mulai tertawa. Bahkan beberapa prajurit berusaha menahan senyum. "Karena lagi pula," lanjut Abu Nawas, "bukankah sumur bukan hanya lubang tapi tempat menyimpan air? Maka lubang di atas pohon yang hamba isi air ini layak disebut sumur, walau kecil." Raja Harun al-Rasyid memandang Abu Nawas lama sekali. Lalu meledaklah tawanya. "Abu Nawas, kau benar-benar gila. Tapi kecerdasanmu seperti bintang jatuh yang tak pernah bisa ditebak arahnya." Para penasihat tampak tak percaya. Lagi-lagi rencana mereka ambyar di tangan akal licin Abu Nawas. "Karena kelicikanmu yang begitu cerdas," ujar raja sambil berdiri, "aku angkat engkau sebagai penjaga logika istana. Mulai hari ini, tak ada satupun titah atau keputusan kerajaan yang boleh berjalan tanpa disetujui oleh logikamu." Abu Nawas menunduk dalam. "Hamba hanya berharap bisa terus menghibur dan menjaga kebijaksanaan Paduka." Warga bersorak, bahkan beberapa penasihat terpaksa ikut bertepuk tangan. Namun ketika suasana mulai tenang dan warga mulai bubar, seorang pelayan istana membisik ke telinga Abu Nawas, "Besok penasihat agung akan menantangmu untuk membakar es tanpa api. Katanya ini tantangan terakhir sungguhan." Abu Nawas hanya tersenyum kecil. "Ah," bisiknya sambil menatap langit senja. "Tantangan hidup tak pernah selesai, bukan?" Dan sore itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan wajah tenang, sementara seluruh Baghdad kembali membicarakan satu keajaiban baru yang hanya bisa dilakukan oleh satu orang, Abu Nawas. Bab 5. Ketika logika mengalahkan segalanya. Keesokan harinya, istana Baghdad kembali dipenuhi oleh bisik-bisik penasaran. Kabar tentang Abu Nawas yang berhasil menggali sumur di atas pohon telah menyebar ke seluruh penjuru kota. Bahkan para saudagar dari negeri seberang datang hanya untuk menyaksikan kelanjutan kisahnya.
Namun, di balik euforia itu, para penasihat istana tidak tinggal diam. Mereka berkumpul diam-diam di sebuah ruang rahasia, menggertakkan gigi dengan marah. "Kita harus hentikan kelicikannya sekarang juga," seru salah satu penasehat dengan wajah merah. "Benar," sahut yang lain. "Kalau tidak, ia akan jadi lebih berkuasa dari kita di depan raja." Setelah perdebatan panjang, akhirnya mereka sepakat memberikan tantangan baru. Kali ini bukan dari raja, melainkan dari para penasihat sendiri. Mereka ingin melihat sejauh mana kecerdasan Abu Nawas bisa diuji atau dijebak. Hari itu juga mereka mengirimkan utusan khusus ke rumah Abu Nawas. Utusan itu datang membawa peti kayu kecil dan secarik surat bersegel. Abu Nawas membacanya sambil tersenyum. "Yang mulia penasihat agung ingin melihatmu membakar es tanpa menggunakan api. Jika kau gagal, kau harus menyerahkan gelar penjaga logika istana dan meninggalkan Baghdad selama 7 hari 7 malam. Abu Nawas menatap peti kayu. Di dalamnya ada 1 balok es. Utuh, masih dingin meski perjalanan panjang. Ia tertawa kecil lalu menatap langit. "Wahai Tuhan, mengapa ujian hidup selalu datang dalam bentuk yang aneh?" Keesokan harinya, rakyat Baghdad sudah berkumpul lagi di halaman istana. Raja pun turut hadir, duduk santai di singhasananya, tampaknya penasaran juga dengan tantangan yang satu ini. "Abu Nawas," seru penasihat agung lantang, "kau punya waktu 1 hari penuh. Tunjukkan pada kami bagaimana kau bisa membakar es tanpa api." Abu Nawas hanya mengangguk. Lalu dengan santai, ia mendirikan tenda kecil dari kain putih di tengah lapangan. Di dalamnya, ia menaruh balok es di atas nampan tembaga, lalu duduk bersila. Warga pun menonton dengan penasaran, apalagi ketika Abu Nawas tidak melakukan apapun selain duduk, menatap es, dan tersenyum. Jam demi jam berlalu. Sang surya terus memancarkan terik siangnya. Udara Baghdad yang panas perlahan mulai menunjukkan keajaibannya. Balok es itu mulai meleleh. Tetes demi tetes air mengalir turun dari nampan. Menjelang sore, es itu sudah hilang. Yang tersisa hanyalah air dingin di dalam wadah. Abu Nawas pun bangkit dan keluar dari tendanya, lalu berseru ke arah para penasehat. "Lihatlah, es itu telah terbakar oleh sinar matahari. Tanpa api, tanpa asap, tanpa bayuk bakar." Para penasehat terpaku. Mereka tidak menyangka Abu Nawas akan menggunakan matahari sebagai apinya. Mereka pun mulai saling melempar pandang, mencari alasan untuk menolak, tapi raja sudah tertawa lebih dulu. "Abu Nawas," ujar Raja Harun al-Rashid sambil berdiri, "kau tidak hanya membakar es, kau juga membakar rasa malu semua orang yang pernah meremehkanmu." Rakyat pun bersorak, nama Abu Nawas kembali menggema, dan kali ini bukan hanya sebagai orang pintar, tapi juga sebagai orang yang tahu cara menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan hati lapang. Penasihat agung tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menunduk dan mundur perlahan dari pelataran, menyadari bahwa melawan Abu Nawas berarti melawan akal sehat. "Bagaimana kau bisa tetap tenang menghadapi semua ini?" tanya raja. Abu Nawas tersenyum lembut. "Karena logika, Paduka, bukan untuk menang debat, tapi untuk menemukan jalan damai dalam masalah yang paling rumit sekalipun. Sejak hari itu, setiap permasalahan pelik di kerajaan akan selalu dilemparkan terlebih dahulu kepada Abu Nawas. Dan dengan gaya khasnya, santai, jenaka, tapi tajam, ia selalu mampu menjawab semuanya, membuat musuhnya geleng kepala dan rakyatnya tertawa kagum. Sementara sumur di atas pohon yang dulu ia gali, kini dipelihara rakyat sebagai simbol kecerdikan. Di bawahnya ditulis sebuah prasasti sederhana. Di sini logika mengalahkan keajaiban. Dan malam itu saat langit Baghdad bertabur sintang, anak-anak pun tertidur sambil tersenyum karena mereka tahu selama ada Abu Nawas, keajaiban dan akal sehat akan selalu berjalan beriringan.